Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, Ibu Bapak semuanya, keluarga DKA. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali dalam acara agenda tahunan insya Allah, yaitu Kultum Ramadan Direktorat Keuangan dan Anggaran untuk tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang saya banggakan dan saya hormati. Hari ini kita insya Allah sudah memasuki hari ke berapa ya? Empat, lima, lima atau enam ya, lima atau enam. Bagi yang berpuasa hari Rabu ataupun hari Kamis mungkin ada sedikit perbedaan. Namun itu tidaklah menjadi kendala begitu ya. Apalah arti dari sebuah perbedaan hari yang intinya dan pada ujungnya kita bersama-sama menuju kemenangan. Baik Ibu dan Bapak yang saya cintai, mohon maaf saya masih tergesa-gesa ini. Eh, Seperti yang kita ketahui bersama dan mungkin sering kita dengarkan atau dari penceramah-penceramah dari ustadz-ustadz begitu di masjid-masjid. Bahwasanya ayat yang menganjurkan untuk berpuasa Ramadan itu ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Hmm. Yang mungkin kita sudah hafal semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sama seperti kewajiban orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun. Agar eh, kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa atau eh, mampu menggapai takwa. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ayat ini di situ mengandung salah satu kewajiban atau rukun Islam ya, rukun Islam yang harus kita jalankan yaitu berpuasa. Berpuasa sendiri eh, dalam bahasa Arab sering kita kenal dengan siam, gitu ya. Sering kita dengar dengan siam, tapi juga ada istilah lain yaitu saum. Nah, dua hal ini sebetulnya eh, sama tapi berbeda. Nah, gimana itu? Kenapa saya bilang sama? Karena siam dan saum itu maknanya ada sedikit perbedaan walaupun dia sama-sama berarti berpuasa. Dalam bahasa Arab, kalau misalnya eh, ada ilmu bahasa Arab itu namanya ilmu sorof. Nanti mohon izin saya dikoreksi mahir mungkin Mbak Kina ini ya. Ada tasrif. Sorof itu eh, jadi apa ya namanya? Asal kata bahasa, perubahan bentuk eh, bahasa, bentuk apa, waktunya ada bahasa. Puasa itu dari kata soma yasumu. Jadi asal katanya itu adalah soma yasumu. Soma itu fi'il madi. Nah ini belajar bahasa Arab ya. Yasumu itu fi'il mudhari. eh Kalau misal bentuk lampaunya itu adalah soma, sedangkan bentuk present tense atau bentuk masa depannya adalah yasumu. Nah, itu dua kata dasarnya. Lalu setelah itu ada sauman wasiyaman, yaitu kata apa ya namanya? Saya kurang hafal. Ini adalah perubahan dari eh, asal kata soma yasumu tadi. Masdar, kalau nama istilahnya masdar.
Nah, yang artinya siaman atau saum itu adalah keadaan ketika seseorang itu berpuasa. Nah, itulah itu. Lalu setelah itu nanti ada so iman atau yaitu kalau disebut orang yang berpuasa, so iman. Lalu nanti sampai akhir ada sum latasum yaitu kata perintah dan kata larangannya. Nah, dalam Al-Quran dua istilah tersebut disebut ini yaitu siam dan saum tadi. Nah, duanya berbeda artinya sama-sama berpuasa pada intinya, tapi kalau ditelisik lebih dalam lagi berbeda arti. Nah, di dalam Al-Quran terminologi puasa itu disebutkan sebanyak 8 kali. 8 kali ada di beberapa surat. Yang paling banyak tentu saja adalah siam. Salah satunya tadi di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Lalu ada lagi lanjutannya 187 kalau nggak salah. Lalu sisanya di beberapa surat yang lain. Sedangkan kata saum itu hanya 1 kali, Ibu Bapak. 1 kali dalam surat Maryam. Nah, ini nanti ada penjelasannya juga nih, kenapa di surat Maryam begitu ya, nggak di surat yang lainnya. Karena spill ya, karena nama Maryam itu sendiri kan istilah kata diabadikan dari kisahnya ibunya Nabi Isa atau kalau orang Kristiani mungkin bilangnya Christ gitu ya, Jesus Christ. Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang pertama ada siam. Siam itu artinya berpuasa namun spesifik pada pengendalian kebutuhan jasmani. Seperti kita ketahui, berpuasa kalau kita ini sebetulnya siam atau saum sih gitu ya. Kalau kita bertanya-tanya yang sering kita lakukan hari-hari ini gitu ya pada bulan puasa ini, pada bulan Ramadan itu siam atau saum. Menjawab pertanyaannya, siam itu sebetulnya hanyalah bukan hanya sih berfokus pada pengendalian kebutuhan jasmani, di mana di situ kita menahan untuk tidak makan, untuk tidak minum, kemudian melakukan hubungan yang halal begitu ya, kegiatan yang halal bersama dengan pasangan eh, di bulan Ramadan tentu saja. Nah, itu kita menahan hal tersebut untuk tidak melakukannya, entah itu makan, minum, dan lainnya, di dalam selama berpuasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu adalah siam. Nah, eh, ada niat di situ ya. Ketika kita siam itu kan kita berniat ya. Misal ketika malamnya taraweh atau awal bulan puasa. Jadi niat niat berpuasa itu ada dua versi sebetulnya. Ada yang bilang cukup di awal bulan saja sehingga kita sudah sah sampai akhir Ramadan. Atau ada juga yang bilang ya setiap malam sebelum sahur itu afdolnya seperti itu. Nah, dua-duanya sebetulnya boleh. Yang penting kita niat, ada niat di situ untuk melakukan siam. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebetulnya untuk disiplin. Mungkin kalau yang pakar-pakar kesehatan gitu ya, nanti badan kita lebih sehat karena kita lebih disiplin dalam menahan makan dan minum, tidak sembarangan. Bahkan ketika berbuka pun sebetulnya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak berlebihan. Jadi cukup dengan 3 butir kurma dan air putih. Loh, kalau sekarang kan semua gula, semua minyak masuk begitu ya. Nah, itu ada disiplin di situ untuk di dalam siam ini. Lalu selanjutnya ada yang namanya saum. Nah, tadi siam, pengendalian fisik atau jasmani. Nah, kalau saum itu adalah pengendalian lisan dan jiwa. Lisan dan jiwa kita puasanya ini tidak hanya berfokus tidak makan minum, tapi juga eh, termasuk kita meninggalkan hal-hal yang sia-sia seperti bergibah, kemudian menggunjing.
kemudian ngerasani orang gitu. Nah, itu juga termasuk dalam hal berpuasa. Nah, bedanya lagi dengan siam, saum ini sebetulnya kita itu nggak perlu berniat seperti siam jasmani. Kita cukup melakukannya, ya udah kita apa ya, mungkin meditasi begitu ya, atau cukup kalau orang Jawa ada istilahnya mungkin puasa ini ya, puasa apa ya, kayak saya pernah diceritain Putih, orang mutih ya, mutih, tapi mutih kan tetap nggak makan ya, ada yang nggak makan. Nah itu makan dia tapi lebih, makan putih-putih. eh, eh, nah dia apa, Nggak nggak makan lemak. ngerasani orang ya, meditasi lah intinya seperti itu mungkin kalau orang Hindu atau Buddha begitu ya. Nah ini bisa dilakukan di luar puasa, di luar bulan Ramadan. Jadi tidak terbatas waktu untuk sebuah apa ya, kata perilaku saum ini. Nah, maka kenapa tadi saya ceritakan ayat yang mengandung kata-kata saum itu ada di surat Maryam? Karena dari kisahnya Maryam itu ya seperti ini. Beliau bagaimana diceritakan tiba-tiba bisa mengandung Isa alaihissalam tanpa disentuh oleh laki-laki. Bagaimana coba bayangkan ada kalau di masa sekarang ada perempuan gitu ya tiba-tiba hamil. Pasti ya tetangga iki anu sama siapa gitu. Pasti udah jadi bahan gibah, bahan gunjingan orang gitu. Maka pada akhirnya ya Maryam menjauh begitu ya, menyari tempat yang sepi untuk mengendalikan jiwa dan lisannya. Jadi menghindari hal-hal yang sekiranya itu membuat dia kepikiran overthinking gitu ya. Orang-orang sekarang overthinking. Nah, mungkin pada zaman itu ya hal-hal seperti ini dilakukan Maryam, kemudian Nabi Muhammad juga pernah melakukannya karena menghindari kebisingan dari duniawi. Kalau apa namanya? Healing ya, healing tapi ya healing yang betul-betul healing, bukan healing berliburan kemudian take video-video ya untuk pamer-pamer begitu. Nah, bukan. Itu adalah eh, hal-hal yang dilakukan Nabi pada zaman dulu, orang-orang zaman dulu mengendalikan lisan dan jiwanya. Lalu eh, perbedaan lain, ya ini salah satu nih. Nah, ini. Jadi perbedaan antara siam dan saum, objek yang ditahan itu berbeda, yaitu makan, minum, hubungan intim cuma suami istri. Lalu kalau saum adalah perkataan dan perbuatan sia-sia. Dasar hukumnya juga berbeda, fokus utamanya juga berbeda. Yang pertama adalah kebutuhan biologis, jasmani, lalu yang kedua kebutuhan spiritual. Kemudian waktu pelaksanaannya juga berbeda. Kalau saum boleh dilakukan di luar bulan puasa, kemudian malam hari juga boleh dilakukan, tapi kalau siam terbatas dari fajar ke maghrib. Nah, bagaimana kalau kedua hal ini digabungkan? Nah, inilah yang kita sebut sebagai, saya sebut sebagai next level of Siam. Jadi, kita itu berpuasa dengan melakukan puasa yang sempurna, menahan diri hak dari jasmani dan juga menahan diri dari kegiatan yang bersifat roh atau rohani. Seperti tadi menjaga lisan dan gibah, kemudian eh, meninggalkan ucapan yang sia-sia, namimah. Nah, sejatinya puasa yang betul-betul sempurna adalah puasa yang seperti ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ada tiga level puasa. Yang pertama adalah puasa untuk orang yang awam. Ya mungkin kalau kalau kita bilang kalau punya anak puasa makan itu, tapi masih tetap minum, ya kan levelnya masih dari yang kecil dulu. Atau puasa minum boleh tetap makan, kebalikannya. Nah, kalau puasa dari tiga levelnya Al-Ghazali, yang pertama adalah puasa untuk orang awam. Menahan makan, menahan minum, dan menahan syahwat. Lalu puasa yang khusus di atasnya adalah menjaga anggota tubuh dari dosa. Misal, anggota tubuh tangan atau kaki, kita melangkah ke tempat-tempat yang maksiat.
atau kita mengambil yang bukan hak milik kita gitu ya. Nah, itu puasa khusus. Lalu puasa super khusus. Nah, jadi ketika tingkatan siam dan saum itu digabung, itu insya Allah kita akan menggapai puasa super khusus. Menahan hati dari hal duniawi, fokus pada Allah, dan juga kita sekaligus melakukan menahan makan, minum, dan syahwat itu. Nah, Ibu dan Bapak yang eh, saya banggakan, saya hormati, saya sayangi, ketika kita mengintegrasikan kedua hal tadi, kita disiplin dalam hal makan dan minum, memulai dengan kepatuhan fisik, memulai dengan sahur, kemudian ditutup dengan berbuka pada saat terbenamnya matahari. Lalu selain itu kita juga mengaktifasi kegiatan saum, meningkatkan kualitas kita dari menjaga hati, menjaga lisan, menjaga indera pendengaran kita atau indera penglihatan kita dari hal-hal yang kurang bermanfaat, maka selanjutnya kita sudah bisa mengendalikan jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani sudah bersatu, lalu pada ujungnya kita akan mencapai takwa. Takwa itu eh, kalau dari segi bahasa kan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu secara bahasa, tapi secara harfiah kita akan menjadi insya Allah begitu. Insya Allah kita menjadi orang yang mungkin bisa dibilang sufi begitu. Jadi ya kita orangnya menjadi lebih terkendali, tidak emosian begitu, dan kita juga disiplin. Jadi orang yang calming gitu ya, calming. Kalau ada istilah anak-anak muda sekarang Gen Z apa ya? Green flag lah ya. Green flag dia intinya eh, mengasyikkan gitu bagi baik di mata manusia maupun dalam hal ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang eh, saya hormati, untuk itu dalam menjalankan dua hal ini, menjalankan siam dan saum, mari kita saling mengingatkan, saling ya ber saling mengajak untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang sekiranya kita tahu bahwasanya ini hal-hal yang kurang di bisa diterapkan ketika bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang melakukan siam tapi hanya mendapatkan dahaga dan lapar. Lalu dalam hadis lain, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, Allah tidak butuh pada puasa seorang yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta. Untuk itu menuju puasa yang paripurna, hari Idul Fitri yang benar-benar fitri, mari kita jadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai perpaduan antara siam dan saum yang berkualitas. Mudah-mudahan puasa kita bukan sekedar hanya menjadi rutinitas tahunan, dan insya Allah kita akan untuk itu menjadi orang-orang yang bertakwa tadi. Kita bertransformasi menuju kesucian hati di hari yang fitri nanti. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurang dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.